Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah su'alul qabri, pertanyaan kubur, ya. Ittafaqa ahlu sunnah wal jamaah ala anna kulli insanin yus'alu ba'da mautihi kubira am lam yukhbar walau akalat usiba أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو غرق في البحر لسئل عن أعماله وجوز بالخير خيرا وبالشر شرا. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa anna kulli insanin, bahwa setiap manusia itu akan ditanya sesudah dia meninggal, dikubur amlam yukbar ataupun tidak dikubur, dikuburkan ataupun tidak dikuburkan. Nah, seandainya kalau akalat usiba, seandainya dia dimakan almarhum ini oleh binatang buas, tidak sedikit pun yang tersisa dari tubuhnya, tetap juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seandainya dia terbakar, almarhum ini dibakar seperti orang Hindu itu dibakar fisiknya, lalu abunya itu seluruh tubuhnya menjadi abu, lalu abunya itu wanusi papil hawa, diterbangkan di udara misalnya, tetap juga akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ditenggelamkan di dasar laut misalnya abunya, tetap juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau dia dibakar, apanya yang ditanya. Jangan, itu pemahaman yang keliru. Wajuwiza bil khairi khairan. Tetap juga akan dibalas kebaikan dengan kebaikan. Tetap juga akan dibalas keburukan dengan keburukan. Kalau dia mendapat kebaikan, tentu mendapat nikmat. Kalau dia mendapat keburukan, tentu azab. Iya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Qala Ibnul Qayyim madhhabu salaful ummah wa immatuha wa anna al-mayyit idza mata yakunu fi na'imin aw 'adzabin wa anna zalika yuhsalu li ruhin wa badanihi. Ibnul Qayyim menjelaskan, ya, berdasarkan pendapat salafus saleh, sesungguhnya mayit itu seorang itu apabila meninggal, yakunu fi na'imin aw 'adzabin, imma dia mendapat nikmat atau azab, itu akan diperoleh oleh ruhnya dan sekaligus fisiknya. Wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan, sesungguhnya ruh itu tetap ada. Tabqa, ruh itu tetap ada setelah ruh itu terpisah dari badan, baik dia keadaan mendapat nikmat ataupun azab. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, nanti kalau kiamat besar, baru ruh itu dikembalikan kepada fisik, lalu mereka bangkit dari kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'adul abdan, dan dikembalikan ruh itu kepada badannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa qala al-Marwazi qala Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, azabul qabr haqqun la yunkiruhu. Azab kubur itu adalah pasti, tidak ada yang mengingkari. Ila dhal mudil, kecuali orang yang tersesat dan yang disesatkan. Wa qala al-Hambal qultu li Abi Abdullah fi azabil qabr faqala hadha ahaditsun sahah nu'minu biha wa nuqirru biha
kullu ma ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin jayyid aqrarna bihi fa inna idza lam nuqir bima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dafa'nahu wa radadnahu wa radadna 'ala Allah amrihi qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu itu hendaknya fakhuzu, hendaknya diterima. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada umatnya itu mesti umatnya fakhuzuhu, terima, pegang, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan ada azab kubur, pegang. Tidak boleh mengatakan saya tidak percaya. Buktinya orang disalib, tidak dikuburkan atau dimakan, tidak ada malaikat nanya dia. Itu tidak tidak ada halangan malaikat untuk tidak menanya. Apabila lepas roh itu dari jasad, roh itu diciptakan kembali, punya badan, dan itulah yang akan ditanya oleh malaikat Allah SWT. Tapi alam mereka adalah alam barzah, alam akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah. Qultu lahu wa 'adzabul qabri haqq. Qala haqqun yu'adzibu fil qubur. Wa qala sami'tu Aba Abdullah yaqul nu'minu bi 'adzabil qabr wa bi munkarin wa nakir. Kami beriman kepada azab kubur, kami beriman kepada malaikat munkar wa nakir. Wa annal 'abda yus'alu fi qabrihi. Sesungguhnya seorang hamba itu akan ditanya di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah meneguhkan orang-orang beriman bil qauli sabit, dengan ungkapan yang teguh. Sekali lagi, yusabbitullah, Allah meneguhkan allazina aman, orang-orang beriman, bil qauli sabit, dengan ungkapan yang teguh. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, baik di kehidupan akhirat. Apa ungkapan yang teguh itu? Rupanya ungkapan yang teguh itu adalah kalimat syahadah. Maka itu kalimat syahadat ini diulang-ulang di dalam sholat. Karena dia ungkapan yang teguh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ungkapan yang teguh. Maka nanti setiap hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya selalu diawali dengan ungkapan yang teguh, ya. Misalnya ditanya, "Marabbuka?" Selalu dia awali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu rabbi. Wa man nabiyyuka? Selalu diawali dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah nabi kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selalu diawali dengan syahadat. Maka ayat ini berkenaan dengan turunnya dengan azab kubur. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati fid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ungkapan yang teguh, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waliya Muslim an Zaid bin Sabit qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar ala baghlatahu wa nahnu ma'ahu idha hadat bihi fakadat tulqihi wa idha qabra sittatin aw khamsatin aw arba'atin faqala man ya'rifu ashab hadzal qubur qala rajulun ana qala famata matahu haula qala matu fil asrar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan riwayat Muslim, Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah ketika berada di tengah-tengah kami, kata sahabat ini, kami pernah ikut Rasulullah SAW, dibawa oleh berapa puluh sahabat dibawa. Begitu kami sampai di Haitin di Bani Najjar, begitu kami sampai dekat kebun Bani Najjar, di samping kebun Bani Najjar itu ada areal kubur di situ, kubur umat Islam. Tiba-tiba ala baghlatahu wa nahnu ma'ahu idza hadat bihi, tiba Nabi
waktu itu berada di atas hemar. Itu Nabi ala baglatahu, Nabi berada di atas hemar. Tapi hemar tidak ada di Samarinda ini ya. Hemar itu seperti kuda itu, tapi lebih kecil ya. Nabi mengendarai hemar. Wa nahnu ma'hu idza hadat, wa nahnu ma'hu, dan kami bersama Nabi SAW. Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, sahabat-sahabat yang lain pun juga ada waktu itu. Tiba-tiba izhadat bi fakadat tulqihi, hadat bermakna malat. Tiba-tiba hemar itu memiringkan tubuhnya, tidak mau berjalan, dan teriak hemar itu. Ini mungkin satu isyarat bahwa hemar itu melihat orang yang disiksa di kubur itu. Sehingga Nabi kok tumbennya hemar ini kok teriak-teriak begini, kok tidak mau jalan, malah dia memiringkan tubuhnya, punggungnya hampir saya mau jatuh, kata Nabi. Jibril memberitahukan Nabi SAW, "Hai Muhammad, sebelah kebun Bani Najjar ini, kuburan ini, mayoritas orang disiksa, diazab dari umatmu. Oh, itu sebabnya isyarat hemar engkau tidak bisa jalan, tidak mau jalan, dan mau menjatuhkan engkau, hai Muhammad. Itu isyaratnya. Oh, jadi disiksa, ini disiksa, itu disiksa. Mayoritas mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Lalu kata Nabi, faqala man ya'rifu ashab hadzal kubur? Siapa di antara kalian, hai sahabatku yang kubawa ini, yang mengenal penghuni kubur ini? Ada apa ya Rasulullah? Kok dia nanya begitu ya Rasulullah? Enggak, siapa di antara kalian? Ada sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya kenal. Kebanyakan di azab di isi kubur ini orang-orang pemaksiat ya Rasulullah SAW. Kalau pemata-mata haula, kapan mereka meninggal ini? Ada yang setahun lalu, ada beberapa bulan lalu. Oh, qalu matu fil asrat, mereka mati dalam keadaan diawali oleh beberapa hal-hal. Itu asrat namanya. Lalu kata Nabi, inna hadhil ummah tubtala fi quburha, umat ini, umat saya ini di kubur ini lagi diuji, lagi tubtala, lagi diuji, lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaula an la tadafanu la da'watullah an yasma'akum min azabil qabr alladhi asma'u min thumma aqbala alaina biwajhihi. Lalu kata Nabi menawarkan, sahabatku, ayo Abu